Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam Tadarus Demokrasi dan Hukum. Sebuah tadarus tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan termasuk politik dan hukum, tetapi dalam konteks agama, dalam konteks keislaman. Penanya yang juga masuk ke meja saya adalah Saudara Evan Trijasa dari Bengkulu, alumni Gontor. Wah, hebat nih. Silakan. Assalamualaikum Prof Mahfud. Kasih pantun nih, buah nangka, buah duren. Gak nyangka terus terang Mahfud memang keren. Gini nih Prof, saya Evan dari Bengkulu, pernah nyantri juga nih di Gontor. Karena sepemahaman saya Prof, zakat itu kan 2,5%. Dan itu sejak zaman Nabi diberlakukan untuk dibagi ke 8 mustahik, termasuk fakir miskin dan sebagainya. Nah, hemat saya ini Prof, sama seperti kayak pajak. Nah, pertanyaan saya, banyak di kalangan ASN pangkat rendahan ini Prof, gaji sebulan cukup makan sepekan. Belum lagi gaji dipotong cicilan bank. Kena lagi disodorkan surat bersedia dipotong gaji untuk zakat 20,5%. Padahal negara kan sudah ambil pajak Prof. Kita makan di restoran pajak 10%, beli BBM potong pajak, rumah kena pajak PBB, kendaraan bermotor kena pajak, listrik kena pajak. Nah, ini mohon pencerahannya nih Prof. Apa nggak kebanyakan ini? Kita harus taatin agama, taatin juga konstitusi. Ini Prof. Sekali lagi terima kasih pertanyaannya nih Prof. Mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evan, kita cocok-cocokkan pendapat karena Anda ini alumni Gontor dan sudah banyak pengalaman, pasti sudah banyak mendalami ini. Oleh sebab itu saya kemukakan pendapat begini. Pertanyaannya kan, kok sekarang ASN, aparatur sipil negara, tanpa dilihat pangkat dan jabatan dan kekayaan lainnya, disodori surat pernyataan bersedia dipotong 2,5% untuk zakat. Nah, pertama jawaban saya singkat dulu sebelum saya uraikan secara lebih lengkap. Menurut saya kebijakan itu salah dan tidak benar ya secara syar'i. Apakah itu baik? Mungkin baik, mungkin juga tidak. Tetapi itu salah. Begini, di dalam ajaran Islam yang dikatakan orang bertakwa itu adalah orang yang bisa menginfakkan atau membelanjakan hartanya dengan baik. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah ciri orang bertakwa. Nah, bentuk dari infak itu sering dikatakan sebagai sedekah, yaitu pembayaran, baik sukarela maupun wajib. Oleh sebab itu ada pembayaran dari sedekah itu yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sukarela. Ya, yang wajib itu misalnya zakat mal, zakat harta. Ya, itu jumlahnya atau besar zakatnya adalah 2,5% dari harta yang dimiliki. 2,5% itu zakat. Lalu ada zakat fitrah. Tadi zakat mal, sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah itu 2,5 kilogram kira-kira beras bagi orang yang hidup di bulan puasa. Baik hidup selama bulan puasa 29 atau 30 hari atau hidup sehari, lahir pada hari bulan puasa, itu wajib zakat fitrah 2,5 kilogram lah kira-kira kalau beras, sedikit sekali gitu. Baik berpuasa maupun tidak, baik orang tua maupun anak-anak gitu. Itu wajib zakat fitrah kalau pernah bernafas hidup di dalam bulan Ramadan, 2,5 kilogram. Lalu ada zakat wajib juga yang namanya zakat untuk harta rikas. Zakat untuk harta rikas itu adalah zakat atas harta yang ditemukan sebagai anugerah seperti harta karun. Misalnya Anda menggali tanah di rumah Anda lalu ada emas 5 kilogram. Anda tidak berusaha, tapi itu ada di tanah yang Anda miliki, maka zakatnya itu wajib seketika sebanyak 20%. Ya, 20%. Kalau dapat emas 5 kg di tengah hutan, sesudah ditawar-tawarkan ke siapa, tidak ada yang ngaku, atau mendapat uang 10 miliar,
di sebuah tempat sesudah diumumkan tidak ada yang merasa kehilangan, maka itu menjadi hak Anda dan Anda wajib zakat 20% atau 1/5-nya. Ada yang mengatakan zakat harta rikas ini juga untuk zakat profesi. Orang yang tiba-tiba datang ke suatu tempat, misalnya disuruh berceramah, lalu dikasih honor, misalnya 100 juta. Ini kok gede banget ya 100 juta. Ya, ceramah begini biasanya kan 10 juta. Maka kelebihannya itu dianggap zakat rikas. Ada yang berpendapat begitu. Zakat profesi itu seperti misalnya Pak Amin Rais. Tetapi aslinya zakat untuk harta rikas itu zakat untuk harta karun yang ditemukan secara tiba-tiba tanpa Anda mencari. Nah, sekarang kembali ke zakat mal. Yang Anda tanyakan tadi, Pak Evan, adalah zakat mal, yaitu zakat 2,5% dari harta. Ukuran harta kekayaan itu berapa 2,5%? Umumnya dikatakan sekitar 82 gram emas. Atau disetarakan dengan itu. Berapa sekarang? Harga emas taruhlah sekarang 1,5 juta. Berarti kira-kira yang wajib zakat itu kalau punya harta itu sebanyak kira-kira 145 juta. Kalau harga emas sekarang 1,5 juta. Karena itu kira-kira 82% gitu ya. Nah, atau 130 juta sudah wajib zakat. Tetapi syaratnya harta zakat mal itu, ya zakat mal itu nanti mencakup buahan, tanaman, binatang dan sudah ada hitungannya. Tapi kalau diambil jalan tengahnya kira-kira berjumlah 130 juta lah ya, 82 gram emas. Ada yang mengatakan kisarannya di situ. Tetapi ada syaratnya, tidak bisa dipotong begitu saja seperti ASN. Harta sejumlah itu, misalnya sejumlah 130 juta rupiah itu adalah harta yang disebut nisab, batas minimal. Kalau pegawai negeri gajinya tuh cuma 3 juta lalu dipotong 2,5% itu tidak boleh. Tidak boleh. Diminta surat kesediaan lalu dipotong gajinya. Itu belum mencapai nisab. Atau sudah mencapai nisab tapi belum 1 tahun. Jadi syaratnya harta zakat mal itu sudah dimiliki mencapai jumlah minimal tertentu dan sudah tersimpan 1 tahun. Kalau Anda punya harta sebesar 500 juta misalnya, tentu wajib zakat jumlahnya. Tetapi kapan Anda miliki? Baru 2 bulan lalu Anda wajib. Nunggu setahun. Nah ini setiap bulan dipotong 2,5% gimana? Apa dasar hukumnya? Tidak ada. Apakah itu boleh? Ya boleh saja kalau ada yang mau. Tetapi yang tidak mau untuk itu jangan dipaksakan. Jangan disuruh tanda tangan. Jangan dianggap tidak disiplin. Nah itu ya. Jadi ada harta atau sedekah atau infak yang sifatnya wajib. Zakat mal 82 gram emas kira-kira dimiliki 1 tahun mengendap, bukan barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti misalnya mobil kan dipakai bekerja gitu. Tapi ngendap, diam. Ya, dimiliki 1 tahun dengan jumlah tertentu itu zakat mal namanya. Lalu zakat fitrah itu 2,5 kilogram atau kisaran itu beras terhadap setiap orang muslim yang hidup meskipun hanya setengah hari di bulan Ramadan dan harta rikas yang 20%. Nah, yang di luar itu sifatnya sunnah. Boleh lebih banyak dari itu kan banyak orang, saya mau berinfak masjid yang harganya 5 miliar. Boleh. Apakah itu zakat? Bukan zakat, itu infak atau sedekah namanya. Sedekah. Boleh besar, boleh kecil. Itu sifatnya sunnah. Semakin besar tapi semakin ikhlas tentu pahalanya semakin besar. Semakin kecil tapi sangat ikhlas besar juga pahalanya. Besar tapi tidak ikhlas, melainkan hanya untuk flexing, pahalanya mungkin tidak ada. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya pemotongan 2,5% dari ASN itu tanpa menghitung lamanya dan akumulasinya yang mengendap dalam 1 tahun itu tidak wajib, tidak harus dipatuhi dan sebaiknya tidak boleh ada pimpinan kantor yang melakukan itu, gitu ya.
Itu aja, silakan bandingkan pendapat kita, Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.